Jemaat yang dikasihi Tuhan, di perayaan Epifani ini kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat yang dipimpin oleh Sang Terang, yaitu Allah sendiri. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuliakan kehadiran Sang Terang. Maka mari bersama kita menyanyikan KJ 100. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, ibadah Epifani pada saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Terang yang menuntun kehidupan kita dari dulu hingga selamanya adalah Allah yang patut kita puja. Bersama para Majus yang datang dari timur, marilah kita pun datang dan memuja, serta mempersembahkan hidup kita padanya. Marilah kita menyanyikan KJ 129, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Jalan kami kasih lari
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah kiranya sabdamu yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, yang akan kami gumuli bersama, semuanya dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 60 ayat 1-6. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 3 ayat 1-12. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karenamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena Injil Kristus turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa Allah. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga ini, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 2 ayat 1-12.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini kita bersama-sama merayakan Epifani. Epifani atau yang kita kenal juga dengan istilah Hari Penampakan Allah, sebenarnya dirayakan setiap tanggal 6 Januari, termasuk hari ini. Dan jauh sebelum tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari Natal, gereja-gereja di masa lampau itu sudah terlebih dahulu merayakan Epifani. Jadi Epifani dulu sudah menjadi tradisi, baru kemudian muncullah tradisi Natal. Nah, saudara-saudara, Epifani biasanya itu disimbolkan dengan bintang. Bintang ini mengacu kepada kisah yang tadi sudah kita baca, yaitu kisah para Majus yang dituntun oleh bintang untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, ngomong-ngomong soal bintang, sebetulnya bintang apa sih yang dilihat oleh orang Majus ini? Orang-orang menyebutnya sebagai bintang Betlehem atau bintang Natal. Namun sebetulnya tidak ada nama untuk bintang ini. Ada beberapa dugaan terkait bintang yang dilihat oleh orang Majus ini. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa bintang itu adalah gabungan dari beberapa planet. Jadi kalau dilihat dari bumi itu seakan-akan ada sebuah bintang yang besar. Padahal itu adalah gabungan dari beberapa planet yang pada saat itu posisinya nyaris sejajar. Jadi kelihatan sangat terang. Ada lagi yang mengatakan bahwa bintang itu merupakan nova. Nova itu adalah bintang yang
tiba-tiba meledak dan menjadi sangat terang untuk waktu tertentu. Lalu ada lagi juga yang mengatakan bahwa bintang itu sebetulnya adalah planet Venus yang pada waktu itu sedang mencapai titik terdekatnya dengan bumi, jadi terlihat begitu terang. Saudara-saudara, terlepas dari pandangan para ilmuwan, para ahli-ahli ini yang sebetulnya seru dan menarik untuk kita gali lebih lanjut, kita tetap perlu dengan rendah hati menyikapi bahwa Alkitab kita itu bukan catatan astronomi. Bahwa Alkitab kita itu bukan buku ilmu pengetahuan yang mengulas tentang alam semesta. Bahwa Alkitab kita itu tidak sedang berbicara tentang sejarah alam semesta. Enggak. Alkitab kita ingin mengatakan bahwa Yesus yang adalah juru selamat sudah lahir ke dunia. Itu saja. Itu sebabnya kalau kita mau memperbandingkan antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan, dengan pandangan-pandangan para ilmuwan, tentu akan ada begitu banyak benturannya. Karena masing-masing punya misi yang berbeda. Masing-masing ingin mengatakan hal yang berbeda. Yang satu ingin menunjukkan ilmunya, yang satu ingin mengedepankan imannya. Kalau begitu sekarang, kenapa penulis Injil Matius menuliskan cerita tentang bintang terang itu? Di sini kita bisa melihat bahwa penulis Injil Matius ingin menunjukkan bahwa Allah memakai bintang sebagai alat di tangannya. Alat untuk memperkenalkan dirinya. Bintang bagi masyarakat non-Yahudi, di luar Yahudi, di zaman itu kerap dipandang sebagai dewa. Bintang juga dipakai sebagai penentu nasib, yang menggambarkan ramalan tentang hidup manusia. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang yang menggantungkan nasibnya kepada bintang, kepada horoskop, kepada zodiak, sio, atau apapun lah itu namanya. Sedangkan apabila kita membaca Kejadian pasal 1, bintang adalah ciptaan Allah. Allah lah yang menempatkan bintang-bintang. Kalau Allah yang menempatkan bintang-bintang, maka jelas bahwa Allah lebih berkuasa daripada bintang yang ditempatkannya. Nah, kisah tentang bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini sebetulnya menunjukkan bahwa Allah memakai bintang untuk menyatakan dirinya. Ketika orang-orang Majus itu melihat bintang, mereka diarahkan kepada Allah. Walaupun bintang itu sendiri bukan Allah. Banyak orang mengira bahwa peristiwa ketika orang-orang Majus ini mengikuti bintang, lalu kemudian berjumpa dengan Yesus, itu waktunya bersamaan dengan peristiwa ketika para gembala datang dari padang Efrata. Itu juga tidak demikian. Orang Majus datang sesudah Yesus dilahirkan. Bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Tapi yang pasti tidak lebih dari 2 tahun. Sebab kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, di sana Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Nah, berbeda dari Injil Lukas yang dengan jelas menggunakan kata bayi. Di Injil Matius justru menggunakan kata anak. Lokasinya pun beda. Kalau di dalam Injil Lukas para gembala menjumpai Yesus terbaring di palungan. Sementara di dalam Injil Matius, orang-orang Majus ini menjumpai Yesus di sebuah rumah. Ada persoalan apa lagi? Berikutnya, orang Majus juga kerap digambarkan berjumlah 3 orang. Padahal yang jumlahnya 3 adalah persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Sangat mungkin orang Majus ini datang dalam jumlah besar. Mengingat bahwa di zaman itu demi keamanan,
Maka untuk melakukan perjalanan panjang itu diperlukan rombongan besar untuk membawa perbekalan, untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Untuk bermalam mereka harus mendirikan tenda di dalam perjalanan. Tentu tidak mungkin hanya 3 orang. Bisa jadi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi pertanyaan lagi sekarang, lalu kalau begitu siapa sebetulnya orang-orang Majus ini? Siapa sebetulnya orang-orang yang mau rela berjalan jauh dalam jumlah besar membawa emas, kemenyan, mur, benda-benda mewah di zaman itu untuk berjumpa dengan Yesus melalui bintang? Siapa sebetulnya mereka ini? Nah, saudara-saudara, orang Majus adalah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang yang dipandang berada di luar karya keselamatan Allah. Seperti yang kita tahu, orang Yahudi selalu memegang erat, memegang teguh bahwa merekalah umat pilihan. Di luar Yahudi berarti bukan. Termasuk orang-orang Majus. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang-orang yang diselamatkan. Mereka bukan umat pilihan. Mereka adalah ahli perbintangan. Kalau disebutkan ahli perbintangan, maka jangan disamakan dengan ahli perbintangan di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang namanya ahli bintang itu ya, mereka meneliti pergerakan bintang, lalu kemudian dihitung kapan periodenya, kapan akan memutar kembali, kapan akan mengorbit kembali, apa yang akan terjadi berikutnya, baik secara fisika maupun matematika. Itu ahli bintang zaman sekarang. Tapi ahli perbintangan di zaman dulu, ya mereka seperti peramal. Mereka melihat fenomena alam, lalu kemudian dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ya. Jadi kalau misalnya ada bintang yang bentuknya aneh atau mungkin ada gerhana, mereka kemudian akan mengaitkan, oh ini mungkin akan terjadi bencana. Oh ini mungkin akan terjadi kekeringan. Ini mungkin akan terjadi kesuburan di setiap ladang. Itu bedanya. Kalau zaman sekarang ilmu perbintangannya lebih ke logika, lebih ke scientific, sementara di zaman dulu ahli perbintangan itu lebih ke ramal-meramal. Ya, maka dari itu kita bisa mengenal horoskop zodiak, yaitu termasuk salah satunya adalah dari yang dikerjakan oleh orang-orang Majus. Mereka adalah ahli nujum, ahli perbintangan, peramal berdasarkan situasi alam. Mereka yakin bahwa alam dan manusia selalu punya koneksi, termasuk dengan bintang. Nah, saudara-saudara, kalau mereka adalah orang-orang non-Yahudi, lalu bagaimana mereka bisa tahu tentang raja orang Yahudi? Alkitab menyebutkan bahwa mereka datang dari timur. Sangat mungkin bahwa mereka adalah orang-orang Babel. Orang-orang Babel itu seperti yang kita tahu, dulu Yahudi pernah dibuang ke Babel. Orang-orang Yahudi pernah diangkut ke Babel. Dan ketika orang Yahudi ini tinggal di Babel, mereka tidak hanya setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan tentu saja terjadi percampuran budaya, terjadi tukar ilmu. Mereka berbagi ilmu di situ. Dan selama masa pembuangan itu juga, pengharapan orang-orang Yahudi akan datangnya Mesias, sang raja yang diurapi itu, juga terus-menerus digaungkan oleh para nabi di masa pembuangan. Dan tentunya orang-orang Babel pun ikut mengetahuinya. Mereka belajar untuk memahami apa sih yang sebetulnya dipikirkan oleh orang-orang Yahudi ini. Gagasan-gagasan itu dipahami, dipelajari juga oleh orang-orang Babel secara turun-temurun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, dari gambaran besar ini kita bisa melihat bahwa yang pertama, orang-orang Majus ini mereka bukan orang dari kelas sosial yang rendah. Mereka orang dari kelas sosial atas. Kita bisa melihat bagaimana mereka membawa persembahan, kita bisa melihat bagaimana mereka membawa rombongan mereka hingga tiba ke
Bethlehem, ke tempat Yesus dilahirkan. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa orang-orang Majus ini bukan orang bodoh. Mereka justru orang-orang cerdas di zamannya. Mereka mampu membaca tanda-tanda pergerakan alam. Mereka mengaitkannya, mempelajarinya kembali dengan naskah-naskah kuno orang Yahudi ketika mereka berada di Babel. Mereka bukan orang yang sembarangan. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga orang yang dipinggirkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang di luar Yahudi. Mereka adalah orang yang dianggap tidak akan mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang tidak pantas untuk berjumpa dengan Allah. Dilematis, iya. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Allah bekerja. Kita melihat bagaimana Allah menuntun dengan cara yang tidak seperti yang kita pikirkan. Allah menuntun orang-orang Majus ini justru dengan caranya orang Majus. Justru dengan pola pikirnya orang Majus yang terbiasa untuk membaca fenomena alam. Saudara-saudara, bintang yang dilihat oleh orang Majus, apapun itu namanya, itulah yang menuntun mereka untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Setelah kita melihat latar belakang kisah orang-orang Majus dan bintang yang menuntun mereka sampai kepada Yesus, maka sekarang barulah kita bisa menyelami suasana yang terjadi. Kalau di dalam Injil Lukas, di sana dikisahkan para gembala datang lalu kemudian langsung bercerita panjang lebar tentang apa yang mereka lihat, tentang pengalaman mereka berjumpa dengan malaikat. Injil Matius justru mengisahkan orang-orang Majus yang justru diam ketika berada di hadapan Yesus. Tidak digambarkan bahwa orang Majus di sini berkata-kata ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka betul-betul diam. Namun, di balik diamnya orang-orang Majus ini, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud, mereka menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Sujud menyembah. Kita bisa melihat bahwa orang-orang Majus ini tidak hanya sekadar memandang Yesus sebagai tokoh yang selama ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi akan membebaskan mereka. Tokoh yang selama ini ada di catatan sejarahnya orang Yahudi seperti yang diserukan oleh para nabi, tidak hanya sebatas itu. Tetapi orang-orang Majus ini juga melihat ada kemuliaan yang besar. Kemuliaan yang menuntun orang-orang Majus ini untuk bertemu dengan Allah melalui semesta, melalui alam ciptaannya, melalui bintang terang yang mereka ikuti. Ilmu mereka tidak sia-sia. Perjalanan mereka tidak sia-sia. Rasa lelah mereka sekarang terbayarkan ketika mereka berjumpa dengan Sang Anak ini. Mulut mereka tertutup rapat, tetapi hati mereka terbuka dan mendekat. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari perbuatan nyata yang ditunjukkan oleh para Majus ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, seperti halnya orang-orang Majus yang melihat Allah melalui bintangnya, kita pun berjumpa dengan Allah melalui berbagai peristiwa kehidupan, melalui orang-orang yang kita jumpai, melalui alam ciptaannya. Karya keselamatan, anugerah Allah, hadiah yang diberikan oleh Allah ini tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga terbuka untuk segala bangsa, melintasi zaman. Kabar sukacita itu sampai di telinga para Majus, dan bahkan sampai di telinga kita. Seperti halnya orang-orang Majus yang bertindak tanpa kata,
kita pun bisa mewujudkan syukur kita kepada Allah yang sudah menuntun kita, yang sudah menyelamatkan kita di dalam keteduhan, di dalam keheningan. Seperti orang-orang Majus yang adalah orang-orang non-Yahudi, tetapi mendapatkan kesempatan untuk merasakan kehadiran Allah. Begitu pula dengan kita, yang pada saat ini, di zaman ini, berkesempatan juga untuk merasakan kehadiran Allah yang melintasi ruang dan waktu, melintasi zaman, melintasi generasi. Ketika terang Allah yang terpancar di dalam ciptaannya berpadu dengan keheningan batin kita, maka pada saat itulah kita yang insani ini menyatu dengan Dia yang ilahi. Tidak perlu kata-kata selain sembah sujud dan bersyukur atas tuntunan dan pemeliharaannya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, mari kita satukan hati, kita bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami lakukan, untuk setiap peluang untuk kami mengenal Engkau lebih jauh. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mendekat kepada kami, memperkenalkan diri, berusaha untuk menjangkau kami. Mampukan kami ya Allah untuk dapat merasakan kehadiran-Mu. Dan tidak hanya sekadar merasakan, tetapi juga meneruskan karya-Mu di dalam keseharian kami. Biarlah kiranya kasih-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu terpancar di dalam tindakan kami. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang merasa kesepian, mereka yang tidak punya kawan. Mampukan kami ya Allah untuk merangkul mereka, menjadi sahabat bagi mereka, sehingga kasih-Mu pun terpancar di dalam tindakan kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, mereka yang pada saat ini sedang bergumul, mereka yang pada saat ini sedang meragukan kehadiran-Mu, meragukan karya-Mu, meragukan tuntunan-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk juga ikut berjalan bersama-sama dengan mereka, sehingga melalui kehadiran kami, mereka juga dapat merasakan kehadiran-Mu. Melalui cinta kasih kami, mereka dapat merasakan cinta kasih-Mu. Kami berdoa juga ya Allah, untuk saudara-saudara kami mereka yang pada saat ini sedang sakit, yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sudah lanjut usia dan mengalami keterbatasan secara fisik. Biarlah kiranya Engkau saja yang menyembuhkan dan memelihara mereka ya Allah. Dan kiranya Engkau juga memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberikan dukungan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka dapat tetap berjuang, mereka dapat tetap berpegang kepada-Mu ya Allah. Inilah doa kami, harapan kami, permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita meneladani para Majus. Mari kita mempersembahkan jiwa dan raga kita
seluruh hidup kita kepada Tuhan dan Allah kita. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulan hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku takut lihat lagi lautan kasih-Ku Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini kembalilah dengan keyakinan bahwa Allah Sang Terang akan senantiasa memimpin perjalanan hidup kita dengan anugerah dan kasih sayang-Nya. Teruskanlah sinar dari Sang Terang dimanapun saudara berada, sehingga terangnya dapat terpancar ke seluruh dunia. Sekarang Tuhanku, biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera menurut firman-Mu.
dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau senantiasa menemukan jalan di saat engkau tersesat dan melangkah tanpa arah. Kiranya hembusan angin senantiasa menyegarkanmu di saat engkau merasa lelah dan tidak berdaya. Kiranya sinar mentari menghangatkan wajahmu di saat engkau merasa hidupmu dingin dan gelap. Kiranya tetesan hujan yang lembut membasahi halaman rumahmu, dan sampai tiba saatnya nanti kita bertemu kembali di dalam keabadian. Kiranya tangan Allah merengkuhmu sehingga engkau merasa aman di dalam kelembutan kasih-Nya yang sejati. Amin.